Hormat kalau Belgia, Denmark, akhlaknya, gak ada korupsi, gak ada pelanggaran, gak ada penyimpangan. Ya Allah, akhlaknya bisanya negara tuh terhormat, sanjung disegani oleh masyarakat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, hadratul mukarram Kiai Haji Ahmad Alim Al-Hafidh Pundri, hadratul muhtaram Kiai Haji Abdul Rahman Effendi, hadratul mukarram Kiai Haji Shibro Malisi Azzallahu bi'izzih wa qala baqa'ah, Kiai Haji Ahmad Suyuti Azzallahu bi'izzih Rais Syuriah Peceng, Kiai Haji Syarif Hidayat akramahullah bikarami, Kiai Sofyan Mustafa akramahullah bi'inayati, Kiai Haji Khamsun Humaydi Azzallahu bi'izzih, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kepala desa Sudung Dewo, Gune Dewo Kabing, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya silatul arham dengan masyarakat Sudung Dewo dalam rangka acara bimunasabati dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya, kenapa kalau kiai yang diperingati hari wafatnya, kalau Rasulullah yang diperingati hari lahirnya? Apa bedanya itu? Kalau kiai atau selain Rasulullah lah, waktu lahir belum ketahuan anak ini mau jadi apa. Mau jadi orang soleh, apa jadi orang fasik, mau jadi orang baik, apa jadi orang jahat. Nah, setelah dewasa ternyata menjadi alim, pejuang, istiqomah, jadi ikutan masyarakat, teladan masyarakat, kemudian wafat. Maka kita semua nangisi, getuni bahasa Jawanya, getuni wafatnya kiai tersebut. Ketika haul dalam rangka kita memperingati jasa-jasanya almarhum itu, kita ikut getun, ikut gelo kiai fulan wafat, maka kita peringati setiap tahunnya. Karena Rasulullah SAW begitu lahir sudah menjadi faktor, apa faktornya? Faktor turunnya rahmat dari Allah. Karena Rasulullah itu sebelum lahir merupakan fisik jasmani, sebelum itu dulu sudah ada namanya Nur Muhammad. Apa namanya? Nur Muhammad itu merupakan the holy emanation, tajalli
tajalli dari wujudnya Allah. Muhammad itu manifestasi dari the absolute one existence, al-wujudul mutlak, yaitu Gusti Allah niku la awal wala akhir. Wujudnya Allah la awal wala, ora ono permulaane, ora ono ujung akhirnya. La bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaan, tidak ada pungkasan wujudnya Allah itu. No beginning, no ending. No first, no last. Al-wujudul mutlak. Nah, Nur Muhammad merupakan tajallinya Allah yang pertama, merupakan wujudul haq alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Allah menciptakan makhluk melalui dengan Nur Muhammad. Allah itu menciptakan semua ini dengan Nur, bahkan menciptakan surga neraka itu dengan Nur Muhammad, menciptakan alam semesta dengan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad merupakan al-wujudul haq al-makhluqu bih, al-wujud alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Dengan Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika alam ini diciptakan oleh Allah melalui perantara Nur Muhammad. Paham boten? Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadith amami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Apal boten? Boten? Pantesan dua anak rodor payu-payu. Niki burdah nih burdah. Monggo japal nggih. Wahai orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, kami tidak memiliki benteng, tidak memiliki sandaran kecuali Engkau ya Rasulullah. Kami tidak memiliki benteng, tidak memiliki sandaran, orang dua kadiran kecuali Engkau ya Rasulullah. Kenapa? Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Karena wujudnya dunia dan wujudnya akhirat, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, ilmu yang ada di kolam dari cahayamu ya Allah. Paham boten? Nek panjenengan takoni, panjenengan tahu tentang Rasulullah? Buruk. Siapa itu? Ya makhluk paling mulia. Itu masih jawab kampungan, itu masih jawab apa? Kampungan, anak SD juga ngerti itu sih. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, anak SD ngerti itu. Bocah pun ngerti. Tapi nek panjenengan sing ahli ngaji niki jawabnya harus segala wujud di dunia dan akhirat diciptakan melalui Nur Muhammad. Ini jawabnya sing ngaji niki. Jangan hanya Nabi Muhammad makhluk paling mulia. Bocah sing weruh. Kalau kita jawab gimana jawabnya? Dengan Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Paham boten? Kayaknya Nur Muhammad itu seperti kun fayakun. Betul? Nur Muhammad itu kayak seperti apa? Kun fayakun. Alam semesta ini. Ya panjenengan selahir utuh, ayu, cantik karena Nur. Panjenengan gagah ganteng ya orang ganteng bareng. Sing gembrot, sing langsing, sing ireng, sing kuning, sing gagah, sing pendek, sing cebol, semua diciptakan melalui
Maka Nur Muhammad merupakan tajalli syuhudi, divine manifestasi, in the sinwood. Manifestasi muncul penampilan wujudnya Allah dalam alam yang kelihatan ini. Ketika Rasulullah diutus 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Bukan hanya orang Arab, dunia dalam keadaan jahiliyah, biadab. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, namanya Romawi, punya agama Katolik, punya ilmu pendidikan maju, punya kitab undang-undang, punya kitab suci, The New Testament, Injil, Bible. Tapi senengane wong Romawi, senengane pembesar-pembesar Romawi mengadakan acara namanya gladiator. Apa namanya? Oh, jangan nonton film ya, kayak cerita nih. Betul-betul film sejarah, bukan film yang macam-macam. Pembesar Romawi paling senang mengadakan acara gladiator. Apa itu? Budak dengan budak diadu. Semua masing-masing bawa golok. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua penonton termasuk raja, pembesar agama berdiri tepuk tangan. Sorak tepuk tangan. Artinya apa? Pesta selesai, berhasil. Kalau sudah ada yang mati, ini namanya jahiliyah. Apa namanya? Walaupun dua agama, dua kitab suci, dua undang-undang, tapi ada sisi jahiliyah. Itulah jahiliyah Romawi. Pada orangnya, masyarakatnya berpendidikan, berilmu. Pernah ada raja namanya Kaisar Nero, membakar hidup-hidup 600 budak, dibakar, ditancapkan di kanan kiri jalan. Dan dia lewat di jalan tengah-tengah mayat yang kebakar itu sambil bangga. Ini kezaliman Kaisar Nero. Pernah ada pemberontakan dilakukan oleh budak, dipimpin oleh Spartacus, tapi ya gagal. Pateni kabeh budak semberontak niku. Paham betul? Kan betul nonton film yang garungnya ini. Ini film sejarah, bukan film macam-macam bukan. Di sebelah timur itu barat. Di sebelah timur ada kerajaan maju, berpendidikan, punya agama namanya Zoroaster, Majusi, punya kitab suci namanya Avesta, Sandinista, punya kitab undang-undang. Kalau kita punya fikih lah, kalau kita punya kitab fikih kita, namanya kitab Hammurabi. Tapi kezoliman merajalela. Kalau yang melanggar hukum orang kecil, model panjenengan, orang awam, dihukum sekejam-kejamnya. Dimasukkan ke drum, dilempar ke jurang, sampai mati. Ada yang ditusuk dengan tombak. Kalau yang melanggar hukum orang kecil. Kalau melanggar hukum orang besar, pejabat, yang punya masih family dengan raja atau masih orang dekatnya raja, melanggar hukum, tenang-tenang saja, tidak ada hukum. Ini dulu versi. Ini saya cerita dulu versi, bukan sekarang, bukan. Mirip. Enggak, saya enggak betul. Ini cerita agamanya orang versi dulu. Pada dua agama, dua ilmu pendidikan, dua aturan, tapi begitulah keadaannya. Romawi jahiliyah, Persia Timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Pendidikan tidak ada, ilmu nggak kenal, rata-rata buta huruf, rata-rata yang bisa nulis paling 10 orang, kurang lebih. Agama nyembah watu tanpa ada dasar teologi, tanpa ada kitab suci. Nek wong Hindu
nyembah batu, berhala Hindu ya. Tapi ada kitab sucinya, dasar akidahnya lah. Namanya kitab Rigveda, Mahavad Gita, Ramayana, kitab suci Hindu. Wong Buddha nyembah berhala, ada kitab sucinya. Apa namanya? Tripitaka. Kalau wong Arab nyembah watu tuh, wis ora ada kitab suci ora ono. Berhala waktu itu di Mekah, waktu Kanjeng Nabi lahir, ada 350 pangeran itu pinten? Namanya antara lain Lata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yahud, Suwa, Wat. Antara itu namanya nama Tuhannya itu. Ada 350 Tuhan di kota Mekah itu waktu Rasulullah lahir. Nah, pendidikan tidak ada. Gak ada madrasah, gak ada pengajian. Gak ada. Buta huruf, biadab. Suka perang saudara. Dan kalau sudah perang berpuluhan tahun, hanya masalah sepele. Ontamu naik onta. Ontanya dicuri. Itu antara keluarga yang punya onta dan keluarga tuan rumah perang 40 tahun. Hanya masalah onta, hanya sepeda motor lah. Sepeda motor dicuri perang sampai 40 tahun. Waktu itu Rasulullah umur 14 tahun. Ngewangi pamannya Abu Thalib ikut membawakan anak panah. Abu Thalib ikut perang pamannya Rasulullah itu 40 tahun. Namanya perang Fijar. Apa namanya? 40 tahun. Kalau punya anak lahir perempuan takut menjadi beban, gak iso ngewangi golek banyu, gak iso ngewangi golek rumput, lebih baik dikubur sejak lahir. Itu lahir wadon kubur. Sahabat Umar pun pernah waktu sebelum Islam menanam hidup-hidup anaknya. Udah tradisi itu, udah tradisi orang jahiliyah. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, tipe oleh anak dewe. Eman-eman tipe orang lain. Itu jahiliyah. Nah, di tengah-tengah masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad diutus dari Gusti Allah supaya membangun masyarakat yang seperti itu. Paham betul? Rasulullah buta huruf, gak pernah sekolah, gak bisa ngocok, gak bisa nulis, tidak pernah baca kitab suci Taurat, Injil, Zabur, betul saya ngocok, gak pernah aktivis, jadi aktivis LSM, kolak demo, betul nate, betul jadi wartawan, gak pernah aktivis di organisasi, gak ada. Gak pernah melancong di luar negeri, keluar negeri, gak pernah. Anak yatim piatu. Bapaknya wafat, beliau masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Ibunya wafat, beliau masih umur 6 tahun. Kakeknya wafat, masih umur 9 tahun. Apa? Supaya apa? Supaya yang mendidik Rasulullah bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan kakeknya, tapi langsung Gusti. Kalau yang mendidik itu ayahnya dan ibunya, hasilnya seperti kita ini. Paham betul? Kita ini hasil mengganggu ini. Seperti kita ini hasil pendidikan ayah dan ibu kita ini loh. Orang setengah apik, ada yang baik, ada setengah baik, ada yang jahat, ada setengah jahat. Gitu betul. Kenapa?
Karena dididik oleh ayah ibu kita, manusia biasa. Nah, Rasulullah yang didik bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan ustadz, bukan guru. Siapa? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Tuhanku, bukan manusia. Maka Rasulullah dididik langsung karena Gusti Allah menjadi manusia yang sempurna. Panjenengan pulau pun betul sama panjenengan wis. Pulau yang setengah bagus bu, setengah elek ini. Ini hasil pendidikan ayah, ibu, kiai, ustad. Hasil kaya pulau ini, ya bu, setengah api bu, separuh bu, seperempat api lah. Karena hasil pendidikan manusia. Kalau Rasulullah yang dididik siapa? Yang dididik siapa Rasulullah? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Kemudian Allah memberikan guidance, memberikan tuntunan dari Rasulullah. Piye caranya membangun masyarakat Arab yang seperti tadi itu, jahiliyah. Nah, Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Rasulullah diutus agar membangun masyarakat ummiyin yang buta huruf, yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, dan masyarakat dhalalim mubin yang sesat. Coba betapa beratnya itu Rasulullah diperintah bangun masyarakat seperti itu. Kalau sekarang barangkali museu bukan menghina, bukan, disuruh bangun masyarakat pedalaman, pada Papua atau pedalaman Kalimantan, sama seperti itulah kira-kira. Nah, pertama kali perintah Allah kepada Rasulullah, caranya gimana caranya? Pertama kali yatlu alaihim ayati, dibacakan Al-Quran, diperdengarkan, disampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab jahiliyah. Ketika Rasulullah menyampaikan Quran, semua orang Arab terheran-heran. Heran. Muhammad iso cerita Adam, Hawa di sorga, kemudian digoda iblis, makan buah yang dilarang, kemudian Adam diusir dari sorga ke bumi ini. Dari mana Muhammad bisa cerita itu? Oh, moco Taurat gak pernah, moco Zabur gak iso, moco Injil mboten saged, bergaul gak pernah, keluar dari atau bergaul orang yang pintar mboten nate. Kok tiba-tiba bisa cerita Adam, cerita Nuh, banjir topan, cerita Nabi Ibrahim dibakar Namrud, cerita Musa dengan Fir'aun, cerita Nabi Isa bisa mengobati orang buta, orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Dari mana Muhammad bisa cerita seperti itu? Heran betul dengan, heran betul. Kamu mah orang pedalaman, suku pedalaman. Iso cerita macam-macam ini, padahal dia gak pernah baca. Heran betul itu. Ya panjenengan belajar, somoco, pulau somoco, belajar tahu itu. Nah Kanjeng Nabi iso menyampaikan ini tanpa belajar. Maka orang Arab semuanya heran. Akan tapi orang Arab menerima, mendengarkan Al-Quran, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak kenapa? Kenapa menolak? Bukan karena tidak percaya pada Muhammad, percaya jadi. Abu Jahal percaya Muhammad jujur, gak bakal bohong itu. Tapi faktornya sebagai orang percaya ini yang disampaikan oleh Muhammad dalam Al-Quran mencaci maki berhala. Lah aku bisnisnya jual beli berhala. Lah kalau aku ikut Muhammad, bangkrut warung saya.
Ekonomi saya bangkrut dong. Oh, saya jual belinya berhala. Misalnya tadi, nah aku ngaji dengan Kiai Suyuti membahas jangan minum bir, jangan minum khamr, jangan zina, jangan apalagi, jangan mabok-mabokan. Lah aku penggaweanku tiap dino ngono ya. Tiap dino aku mabok-mabokan. Gak usah ikut. Ada lagi yang karena gengsi. Saya elit bangsawan Raden Tumenggung Bendoro, kalau ikut Muhammad di musola dengan budak-budak Bilal, Yasir, Ammar bin Yasir, masa saya priayi ikut orang awam, orang rendah, budak? Gak mau, gengsi. Kalau saya ikut ngaji sama Kiai Suyuti atau Kiai Subromalisi, musolanya alas. Musolanya mana? Bersih betul musola. Bersih betul. Musola. Lampunya jepiyep, tikarnya sobek, toiletnya bajunya kosong, ciduknya bolong, lantainya kuning, semua orang kuning bekas tapak 2 kaki orang kuning. Betul musola yang begini. Betul ya. Kadang-kadang musola saya lihat toiletnya pom bensin lebih bersih daripada masjid, toiletnya masjid. Ternyata betul. Buatan alhamdulillah. Kanjeng Nabi mawon melarang sahabat yang baru saja makan bawang merah mentah. Gak usah jamaah, nang umawe salate. Ambune ora enak. Untung Kanjeng Nabi enggak urut pete. Wah, ada urut pete yang dilarang. Jadi betul semua ada pete jengkol, betul semua tahunya bawang merah. Walhasil tidak mau ikut Muhammad karena gengsi. Ada lagi yang kalau mendengarkan Muhammad isinya barang siapa melakukan dosa maka dapat siksa berat, bahkan neraka, bukan nakir, neraka Malik dan seterusnya lah. Di malaikat Malik jogo neraka. Daripada krungu koyo ngono iku, wis lebih ora krungu lah. Nah aku ngaji nang Kiai Subromalisi, isine ngancam-ancam tok. Sing dosa bakal neraka dibakar. Mati bakal dicepit. Kuburan dicepit. Daripada krungu ngono lu ape ora krungu lah. Ada yang kayak gitu. Jadi orang Arab mendengarkan Al-Quran, ada yang mendapat hidayah, ada yang menolak. Yang menolak bukan berarti tidak percaya pada Nabi Muhammad. Percaya, Muhammad gak pernah bohong. Aku urus ngecili otak bohong. Al-Amin, orang bisa dipercaya. Hanya itu loh, isi dakwahnya itu yang saya gak setuju. Tadi wonten. Di sini ada kayak gitu. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Begitu Al-Quran turun, sahabat semua hafal Quran. Semua sahabat hafal Quran. Kenapa? Karena mayoritas kebanyakan sahabat buta huruf. Maka tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran 30 juz. Betul-betul? Gak ada. Ada beberapa sahabat yang bisa nulis, hanya punya tulisan surat Baqarah, ada yang punya surat Yasin, ada yang punya surat Kahfi. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran utuh. Betul-betul? Tapi hafal. Dan hafal butuh tulisan kan? Orang kalau hafal tidak butuh tulisan. Ulo hafal kulhu, orang butuh tulisan kulhu. Jadi kan hafal betul kulhu. Butuh tulisan betul. Setelah Rasulullah wafat, diganti Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar berpikir, tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran. Yaudah sahabat hafal Quran, kabeh. Sekarang Islam sudah berkembang sampai ke Persia, sampai ke Syam, sampai ke Mesir.
Gak mungkin semua orang hafal Quran, gak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran. Orang 10 dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Quran ditulis. Setelah ditulis dibagi-bagikan ke kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, kirim ke kota-kota. Lama-lama baca Qurannya kota ini dengan kota lain bentrok. Di sini ta'lamun, di sana ya'lamun. Di sini khabir bima ta'lamun, di sana ta'lamun bima khabir bima ta'lamun, di sana bima ta'lamun khabir. Mau bentrok lah. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, Quran semua yang di kota-kota ditarik ke Madinah, ditulis ulang. Setelah ditulis ulang, yang lain dibakar. Yang resmi satu ini namanya disebut Mushaf Utsmani. Apa namanya? Wonten tulisan Quran, wonten Rasul Utsmani, wonten tulisan. Ini Mushaf Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman. Paham boten? Tapi Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, kulo gak ada. Saya punya fotokopinya. Saya saja nggak bisa baca, ngomongin panjenengan. Kenapa? Ba, ta, nun, ya sama, tidak ada titiknya. Jim, ha, ho, odo, dal, sama, ro, zai sama. Biar masalah ibu. Kalau bersadar. Maka ketika tahun 59 Hijriah ada seorang ulama, seorang ulama, ijazahnya ulama nih. Bukan sahabat, bukan. Ijazahnya ulama, Pak. Seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Membikin titik. Ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta tiga jim nang tengah. Ngoten nggih, seterusnya lah. Itu jasanya ulama. Waktu zaman Kanjeng Nabi sahabat, titik belum ada. Biar ulama ku berjasa, biar dulu. Dan itu bukan orang Yaman, bukan. Abul Adwali bukan orang, bukan Ba'alwi, bukan. Tenang. Betul guyon betul. Bukan orang Yaman, bukan. Wis ono titik mulai gampang maca Quran, mulai terang lah. Tapi masih akeh sing kerepotan. Walaupun ono titik maca Quran masih kerepotan, maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari Afghanistan, kota Farhat. Sekarang di Afghanistan kota itu. Membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jawab. Siapa yang bikin? Baru maca Quran rada terang. Wis ono titik, wis ono harokat. Iku tahun piro iku gawe harokat tahun 175 Hijriah. Orang Afghanistan, kota Farhat. Bukan Yaman, bukan. Wis ono harokat, wis ono titik. Maca Quran masih akeh sing salah. Nah, barang siapa baca Quran salah, jangan dapat pahala, maka dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, sopo? Damel ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada idhar, ikhfa, iqlab, idgham, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Zaman Rasul betul wonten, zaman sahabat betul wonten, tapi mau Qur'ane bener.
Dan bosok mereka umat Islam sudah berkembang, butuh ilmu supaya maca Qur'ane padha karo maca Qur'an Kanjeng, maka lahirlah ilmu tajwid. Kalau gitu berarti jasanya ulama luar biasa. Paham betul? Coba kalau nggak ada ulama, maca Qur'ane berantakan. Orang iso koyo zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi yang orang ulama. Ulama berjasa besar menggagas, menciptakan ilmu supaya maca Qur'ane bener, tajwid tilawatil. Paham nggih? Nah, jasanya ulama niku. Oh. Setelah Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah menyampaikan Quran, langkah kedua, langkah pertama. Langkah kedua, wa yuzakkihim. Muhammad, bentuklah, bangunlah kepribadian orang Arab. Jati diri orang Arab. Ajarkan nilai-nilai universal. Ajarkan prinsip-prinsip kehidupan, yaitu akhlakul karimah. Nomor dua itu, pertama maca Quran dhisik. Bocah cilik pertama belajar baca Quran dulu ya. Baca Quran dulu di musola. Kemudian baru akhlak dibangun. Sebelum ilmu. Sebelum ilmu apa dulu? Apa? Akhlak dulu. Sebelum ilmu akhlak dulu. Sebelum jadi sarjana, insinyur, SH, doktor, akhlak dulu. Kalau pinter akhlaknya dulu, wah ini bahaya nih. Wong pinter tidak berakhlak, waduh bahaya nih. Ayo sing korupsi pinter tak bodoh nih. Wong bodoh nyuri sendal, nyolong sendal di masjid. Wong pinter pabrik sendal dan colok. Ngaku tanda tangan ngaku nih. Wong bodoh nyuri duit, misalkan garong duit di BCA, paling ono 10 miliar paling. Wong pinter Pertamina korupsi 256 triliun. Ulama nggo tuku cendol wono sapa kelep tuh. Tambang timah 10 tahun 300 triliun. Jenengan mah betul mireng. Gak dengar itu, gak dengar ya? Ya Allah. Kementerian Kominfo 8 triliun. Katanya mau bangun BTS apa? Tower. Bangun tower kagak telepon dulu. Gak dibangunkan. 8 triliun. Nadiem, ini mantan Menteri Pendidikan, lagi diproses, lagi diperiksa oleh kejaksaan. 9,9 triliun, 7 miliar itu. Orang berita biliar, 7 juta tuh, juta itu apa? 10 juta itu apa? 10 juta itu 9,9. Indosurya 72 triliun. Ini gara-gara sebenarnya pinter, akhlaknya gak dibangun, paham? Maka Quran urutannya Quran yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim tazkiyatun nafas. Apa? Tazkiyatun nafas. Akhlak. Manusia itu ya jenengan pulau jenengan sama lah. Mempunyai 2 hawa nafsu. Apa? 1, tapi yang sewu kiai-kiai yang ngajar ngaji ojo menjelaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu saya fadl min Allah. Ya orang hawa nafsu orang anak, orang hawa nafsu. Paham betul? Manusia dilengkapi dengan hawa nafsu supaya hidupnya semangat, membangun. Malaikat boten gak ada hawa nafsu. Sapa malaikat sing urip nang dunya orang anak, orang sing wadon. Jalan wadon ayu orang tertarik malaikat. Orang gedung tinggi, atau pabrik, universitas, bank, betul wonten malaikat orang butuh duit.
Duh, makanya sing dadi mandataris khulafail khalifat mandataris Allah di muka bumi manu sing duwe hawa. Kalau malaikat yang di pasrai dunia, wah bubar orang duwe semangat. Mungkar nakir itu bisanya cuma marrobuka, wa nabiuka, wa madinuka. Wis, ikut dong bisa nulis. Ada misalnya. Malaikat Israel bisanya bernyawa. Bangun universitas, bangun pesantren, belum sakit. Paham betul? Diserai kau bank supaya jadi direktur bank, belum sakit. Israel marrobuka, wa nabiuka. Malaikat Israfil sampai sekarang masih nganggur. Durung kerja. Ya kalau trompet, tapi durung ditabu-tabu, belum ditiup-tiup. Kemudian ditiup kiamat bakal. Jadi orang yang bangun bendungan, jalan tol, jembatan, betul sakit. Dalam wadon ayu, orang tertarik. Ayo, biar bakal berantakan, mandek. Nah, manusia diberi oleh Allah perlengkapan sempurna, yaitu hawa. Ada dua, tadi saya katakan hawa nafsu. Nomor satu namanya nafsu ghadabiyah. Apa? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, saya harus jadi ketua, kepala, direktur, imam, pemimpin, anggota DPR. Itu namanya nafsu apa? Ghadabiyah. Paham betul? Saya jadi presiden, jadi gubernur. Namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, saya harus jadi bupati Wonosobo. Kalau saya menang jadi bupati Wonosobo, jalan-jalan saya aspal semuanya. Yang nganggur-nganggur saya pekerjakan semua. Anak yatim saya sekolahkan semua. Musola-musola yang miring-miring tak dandani kabeh. Saya buatan niat konten dulu. Sekolah, kesehatan, pendidikan gratis kalau saya bupati. Saya buatan. Nah, kalau baik seperti itu, tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyah ganti jenenge ganti. Apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Strong will. Bahasa Inggrisnya namanya strong will. Saya jadi bupati. Wonosobo saya bangun sejahtera, tertib, aman, damai. Kalau jadi bupati, saya betul. Namanya apa itu namanya? Himmah. Nah, orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi du himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang yang himmahnya besar, saya harus menang, tidak mau kalah. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disi dakwahnya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Coba jenengan dulu. Leren disi anu aktif di NU atau aktif di madrasah, mulang madrasah, arep dipakai ini awakmu iki piye lho. Langsung berhenti ya. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Wonten boten panjenengan? Jawab, wonten boten panjenengan? Boten. Harus begitu. Pak Prabowo tuh nggak takut dengan siapapun. Saya berantas koruptor itu. Saya nggak takut dengan backing jenderal-jenderal atau mantan-mantan jenderal.
akan saya berantas. Itu himmah namanya. Namanya apa? Datangnya dari nafsu ghadabiyah, tapi diatur, dimanage dengan baik, maka jadi baik. Paham? Wonosobo harus maju, Wonosobo harus sejahtera, Wonosobo harus bersih, tertib. Itu namanya himmah. Datanya dari nafsu ghadabiyah. Tadi saya betul. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur, selawase umur, boten tahu bohong sepisan, boten tahu. Ada yang ngomong tetangga saya di Cirebon, yang wajib sidik, jujur, itu Nabi Muhammad, karena Nabi awake dhewe dudu. Jadi sing wajib jujur Nabi Muhammad, karena Nabi awake dhewe dudu Nabi. Jadi korupsi merajalela karena hilangnya sifat sidik. Gimana? Tukaran, berantem, perang saudara misalkan, kelurahan ini dan kelurahan ini berantem karena kehilangan sifat. Afghanistan 100% Muslim. Wong siji pun betul wonten non Muslim. Afghanistan itu Muslim kabeh. Al-Sunnah Jamaah 97%, 3% Syiah. Tapi perang saudara wis 40 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di madrasah, di masjid lagi sholat Jumat, di acara Maulid Nabi, bom meledak. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Robbani, dipateni kafir karena presiden nggak mau negara Islam, negara kebangsaan, negara nasional maunya. Kafir, pateni. Ono bocah wadon nembang, pateni. Apa? Bocah wadon nembang haram. Oh, jadi nembang haram, matanya orang haram. Ayo Afghanistan. Kehilangan sifat sidik, paham? Buat terusan contoh gede-gede wis. Rumah tangga. Suami tidak jujur, istri ribut, gimana? Istri tidak sidik, suami ribut. Kira-kira sing sering boten sidik itu suami apa istri ya? Jawab jujur. Yang sering boten sidik, yang sering bohong, boten jujur, suami apa istri? Mulai sekarang, ayo suami sidik, istri juga, ayah sidik anak, mertua sidik mantu, paman sidik ponakan. Kalau terjadi seperti itu setiap rumah keluarga, lahirlah namanya husnul muasyarah. Apa? Keluarga yang damai, yang tentram. Iki tentram, rumah ini tentram, rumah ini damai, rumah ini akur, rumah ini solid. Wih, kretek. Damai semua setiap keluarga, akan lahir husnul muamalah. Apa? Majikan karo pembantu jujur, pembantu sama majikan jujur, paham betul? Pejabat dengan rakyat jujur, rakyat dengan pejabat jujur. Yuk, kan namanya husnul muamalah namanya. Masing-masing karo tangga jujur. Namanya apa? Husnul muamalah. Kalau sudah setiap provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus semua provinsi husnul muamalah, lahirlah bangsa Indonesia yang husnul musyarakah. Apa? Yang masyarakatnya ideal, bagus, bisa dibanggakan. Ternyata Pak, ternyata Nyun Sewu yang sudah berhasil membangun masyarakat baik itu mana? Belgia, Denmark, Swiss, Swedia, Norwegia, New Zealand, Jepang, Sididung Islam. Coba Afghanistan 100%, buatan semua asal, buat musyarakah.
Irak berantakan, Suriah perang saudara, Yaman ribut terus, Libya perang saudara. Ya Allah. Somali negara 100% muslim bubar. Nah, sudah berhasil menciptakan masyarakat yang bagus, tenang, damai, orang-orang berantem, orang-orang rebutan nopo-nopo, copet, jambret, maling, begal betul wonten, tawuran bocah sekolah betul wonten, pejabat yang gak ada korupsi, gak ada polisi, gak ada jaksa, gak ada hakim, semuanya jujur. Ternyata bukan Saudi Arabia, bukan Irak, bukan Afghanistan. Mana? Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand, Jepang. Yang bukan orang Islam. Coba paham boten? Kulo nate pergi ke negara Mali. Dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, ibu kota namanya Tembakto namanya. Tembakto ibu kota namanya. Di sana saya 5 hari bersama 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, Syarikat Islam. Di ibu kota Tembakto tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman latar, kuncinya masih gantung, gak dicabut. Kira-kira teng-teng kayak oteng ribut-ribut. Coba nanti malam ya, mengkobri dicoba ya. Omeng gak usah dikunci, jendela gak usah dikunci, sepeda motor yang latar harus dicabut kuncinya. Ayo. Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, Shinto, agama lokal. Nang kene mono agama Darmo Gandul, Sato Darmo, Godoloco, Sabelur, Panestu, Subut, Kapitayan, Keharingan, Sindawiwitan, Karuhunan. Tidak agama animis lah Jepang. Tapi di Jepang Bu, aman, tentrem, orang copet, orang jambret, orang penodong, orang calo. Kita untuk calo kan? Di Jepang. Malam-malam saya dengan istri jalan-jalan jam 1 malam, tenang, aman, tentrem. Kalau janji tepat, Masya Allah. Bukan orang Islam tuh. Oh, saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Muter-muter 6 kota, selama ke 6 kota dengan istri saya. Terakhir di ibu kota Sydney. Ya, pada duhur ceramah, makan-makan. Ngomong-ngomong dengan orang Islam di situ di masjid, pada asar belanja oleh-oleh, besok mau pulang, kaos, ya lah belanja lah, kenang-kenangan. Dapat 1 kardus besar, saya bawa ke hotel, beresin, ikat di taleni pun. HP saya hilang, lupa, lali mau HP nanti, lupa. Tak boleh pojok-pojok betul wonten pun. Ya usah, tuku mana pun Jakarta tuku mana, saya suara boleh. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel dengan ada orang satu bawa HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung kretek primen piye? Dan ini namanya belum husnul muamalah. Apa namanya? Ayo dicoba yuk. Mulai besok ya. Ayo, keluarga husnul muasyarah. Setiap rumah husnul muasyarah kabeh. Ki aku iki damai iki jujur. Nang omah iki damai aku jujur. Nang omah iki tentrem ayem jujur. Maka satu kertas bakal damai semua. Husnul muasyarah. Jual beli jujur, utang piutang jujur. Paham? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Tahu gak kalau nang Cirebon janji utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar.
nek ditagih ngejak berantem, ngejak gelut. Wonten-wonten ngriteri wonten-wonten. Apa? Muhammad thabitul mitsaq, tepat janji. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Bukti nih, contoh. Buktinya. Rasulullah setelah 8 tahun hijrah di Madinah, berangkat menuju Mekah, yang dulu menyakiti, yang dulu melempari batu, sekarang datang ke Mekah dengan membawa sahabat 12.000. Berapa? Tahun 8 Hijriah, setelah 8 tahun hijrah. Masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan sahabat 12.000. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari nyambung seduluran. Marhamah artinya nyambung maneh. Karena seluruh kota Mekah itu masih saudara semua dengan Nabi Muhammad. Sama-sama satu suku Quraisy. Masih saudara semua, famili semua. Abu Lahab, paman Abu Lahab itu. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Hanya dengan begitu, durung ceramah, durung ngaji, durung nasihat, orang Mekah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil Islam. Coba lihat Muhammad. Orang Mekah masuk Islam semua. Karena melihat akhlakmu yang mulia. Nabi Muhammad dereng ceramah, dereng ceramah kulit, tapi hanya karena Nabi Muhammad memaafkan, mengampuni dosa-dosa orang Mekah masuk Islam semuanya. Masya Allah. Jangan sakit niru, sakit. Orang jawab ya. Jangan sakit niru kata Rasulullah. Insya Allah. Dipuji oleh Al-Quran. Coba, Masya Allah. Nyun sewu. Kalau jadi ketua PBNU 11 tahun, yang muji-muji banyak di medsos, yang menghina juga banyak, mencaci maki. Rizik itu kalau kata-kata saya bego, Rizik Jihadul. Kalau kata saya Akil bego. Gus Dur buta mata, buta hati. Gus Dur buta mata, buta hati. Saya kalau dikatain bego nggak apa-apa. Kalau Gus Dur sudah dihina, jangan terima betul. Rizik itu. Nah, kok Syekh dari Solomo, Habib Rizik, gurunya NU. Kapan gurunya NU itu? Bohong itu. Bohong. Habib Rizik idolanya NU. Bohong itu. Orang semua masih seneng masih. Masih seneng ya? Kanjeng Muhammad, saya dicaci maki atau dipuji, yang muji banyak, yang mencaci maki saya banyak, tapi yang muji tidak menjadikan saya sombong, bangga. Yang mencaci maki bahkan ngancam, saya tidak takut. Kenapa? Karena yang muji saya dan yang mencaci maki saya, yang ngancam, sama dengan saya. Doyan iwa asin, sambal terasi, neus wareg, layunan WC. Yang ngalem aku yang ngono, sing mencaci maki saya gitu sambil saya lah. Maka para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat dipuji nggak usah bangga, karena yang muji podo karo jenengan. Dicaci maki nggak usah takut, karena yang ngaci maki jenengan podo karo jenengan. Doyan iwa asin, sambal terasi, neus wareg. Bosok Kanjeng Nabi bu, sing muji bukan medsos, bukan, sing muji Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Gusti Allah muji Kanjeng Nabi. Kamu santun Muhammad, kamu ramah Muhammad, kamu pemaaf Muhammad. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam kan seneng nang akhlakmu. Walaupun tafadhal ghalidul qalbi, kalau kamu congkak, sombong, kasar, bawa pentung, sweeping, takbir. Kalau kamu gitu, kalau kamu seperti itu, sombong, kasar, congkak, penenteng, bawa pentung, terus apa? Takbir. Lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Kalau kamu sombong, kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf akan mereka. Gak usah ceramah, gak usah pidato, udah masuk Islam semua itu. Islam semua. Ya Allah. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Nabi Muhammad memberikan amnesti. Semua saya maafkan. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, yang membunuh Sayyidah Sumayyah, yang jemur menyiksa Bilal, yang jemur sahabat Suhaib Ar-Rumi, yang melempari batu saya, yang masang duri di depan pintu saya, Hammal terhatom, yang ngebruki menjatuhkan jeroannya onta, jatuh pada punggung saya ketika sholat, ketika sujud, saya maafkan. Pokoknya yang salah-salah saya maafkan. Saged panjenengan Jawa saged panjenengan yang menipu saya 10 juta saya maafkan. Saged yang ngiris sepeda motor orang balik di Go Melayu saya maafkan. Saged. Tapi kata siap niru akhlak Rasulullah. Bukan hanya itu, bukan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya Allah, Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk orang Mekah. Nabi mendoa, ya Allah, Allahumma sholli ala Mekah. Muga-muga penduduk kota Mekah diampura kabeh dosane. Coba panjenengan saged sing gomrai sepeda motor muga-muga diampura dosane. Saged. Sing nyolong wedhusku 15 wedhus muga-muga diampura dosane. Saged. Katanya mau siap niru Kanjeng Nabi akhlaknya. Jadi Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Seorang bupati, seorang pejabat kalau memberi contoh akhlak yang baik, tidak usah pakai pidato. Paham? Seorang gubernur, seorang menteri, kalau dia memberi contoh kelakuannya baik, akhlaknya baik, gak usah pidato, orang sudah hormat semua. Lurah, kepala desa apa nih? Gedung Dewa. Kalau lurahnya baik, beri contoh yang baik, jaringan taat betul. Gak usah pakai pidato. Coba Kanjeng Nabi derek pidato, derek mau itu derek, sudah orang Mekah masuk Islam semua. Karena melihat akhlaknya Rasulullah sangat mulia dan sangat baik. Paham boten? Namanya nafsu ghadabiyah, strong will. Jadi kita juga harus seperti itu. Nggih, ngoten nggih. Ono semua harus maju. Harus maju. Pendidikan harus maju. Siap, ngoten siap? Itu namanya himmah namanya. Kalau untuk kebaikan datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah, tapi karena niatnya saya maka menjadi himmah. Jangan kalah dengan daerah lain. Jangan kalah dengan mana? Kendal atau Temanggung. Masuk lebih mulia, lebih terhormat daripada orang Temanggung, orang Magelang, orang mana. Itu namanya himmah. Kanjeng Nabi nek perang menang terus. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Uhud tadinya menang. Kanjeng Nabi pesan pada orang 16 orang sahabat di atas gunung Uhud, pegang panah, jaga apapun yang terjadi kamu jangan bergeser dari puncak gunung ini. Bareng delok nangisor kanca-kancane menang.
Kalau materi kafir, itu dompet, itu cincin, itu pulpen menolo. Kalau zaman saya kira itu HP ini lah, itu rampasan. Maka yang di atas gunung, saya dapat apa ini? Tidak dapat apa-apa, diem aja, pegang panah diem aja. Akhirnya umur 16 turun mel perang, ke gelanggang perang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir waktu itu. Tahu ada kelemahan, muter naik gunung Uhud. Dari sanalah Khalid bin Walid dan teman-temannya nyerang orang Islam dan perang Uhud kalah. Kanjeng Nabi giginya patah satu, kejeblos di lubang. Sahabat Tolhah membenteng Rasulullah, tangannya kena panah pirang puluh, asal dan kena Rasulullah. Sahabat Tolhah itu tadinya menang tadinya. Maka Kanjeng Nabi nek perang boten nate kalah. Perang Badar menang, Uhud tadinya menang, perang Ahzab 10.000 wong Quraisy ngepung Madinah menang, perang Bani Mustalik menang, perang Tah menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, Fathu Makkah menang. Jenengan menang kekalahan. Jadi menang itu wajib. Menang itu kalah. Kalau menang itu wajib, kalah dosa. Menang itu kalah dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ojo kalah, ojo nangisor. Tahinu wala tahzanu, ojo hina. Harus antumul a'laun, kau di atas, pemimpin, menang. Kalau betul, kalau benar-benar kamu orang beriman, in kuntum mu'minin. Jadi kita harus menang. Ayo bareng-bareng yuk. Kita harus menang, ayo. Awas kalah, awas. Itu himmahnya harus dibangun, himmah tadi, strong will tadi. Nomor dua, hawa nafsu syahwatiyah apa? Saya harus kaya, rumah banyak, duit banyak, kebun luas, apalagi perusahaan banyak, mobil banyak, apalagi apa? Istri. Pak, tak ada nih ya. Istri satu, kalau rasa 4, udah enak udah. Daripada istri 4, rasa 1. Gimana? Istri 1 dari rasanya 4. Daripada istri 4, monoton rasanya 1 pacar, rasa lagi. Itu namanya syahwat ya. Saya kaya. Masa yang kaya cuma 9 naga, nomor 10 dari Wonosobo. Maksudnya ya? Orang Ibu Pangestu, Antoni Salim, Tanoto, Wilmar, Omi Winata, saya ke 10. Siap? Di perintah Quran, saya 10 sanis. Bukan saya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek sampeyan mati meninggalkan anak yang melarat. Jangan apa? Kita harus kaya. Kalau mati bisa meninggal harta untuk Quran itu. Jangan sampai kalau mati meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, anak cucu yang melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu jawab. Kaya itu melarat dosa. Sayyidina Utsman, sahabat siapa? Sahabat pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Bu pirang karung, gak dihitung. Yang jelas gandumnya diangkut dengan 700 karena sugih. Jenengan pernah sedekah pirang ratus, pirang karung wis. Jawab, jenengan pernah sedekah pirang karung. Sahabat Utsman pernah sedekah
gandum nggak dihitung pirang karung, diangkut oleh 700 karena kaya. Contoh mana? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mirang namanya nih. Wali kutub ono sekawan. Syekh Abdul Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Arifai, Syekh Ahmad Badawi. Orang wali kuncer wali kutub, wali patok. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i. Masya Allah. Wali ziarah kubur. Orang Wonosobo baru SAG, orang belum ziarah kubur. Baru apa? SAG, gak mau ziarah kubur, kampungan katanya. Wonosobo ibu kadang-kadang ya. Sarjana alam. Keluaran perguruan tinggi S1, SAG, belum ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, ziarah kubur dari Imam Syafi'i. Berangkat ke Mesir. Beliau orang Baghdad, orang Irak. Di dusun Fustat, kubur Syafi'i itu namanya dusun Fustat Kairo. Di situ ada Syekh Ibnu Hajar Asqalani, Syarah Bukhari Fathul Bari, ada Zakaria Ansori, sekarang Fathul Wahab, dari kuburan Sami. Ada Imam Waqi' bin Al-Jarrah, guru Imam Syafi'i. Bosan terziarah mereka melihat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i dusun Fustat melarat. Orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang rusun ning gerbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang. Berupa rusun di tempat yang miskin-miskin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Sugi ora. Loman apa pelit? Bakhil, pelit, pilpol. Punya papat. Kucing dengar buri. Ada yang pelit, punya papat. Itu kucing dengar buri. Ini orang mono, buri ono. Mono apa nih? Buatan guyon. Walhasil, Syekh Abdul Qadir Jailani wali sugih loman. Mau contoh lagi? Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik. Ini Habib tenanan ini. Ke Mekah. Wafat tahun 2006. Putra-putra Mbah Mun. Mau 2.000. Putra Mbah Mun. Waktu saya di sana, santri 700. Sayyid Muhammad 700. Ditanggung. Dahare kita pakaiannya sakit di bawah dokter, pulang kasih tiket. Kulo nate sowan ngater Gus Dur, dihormati Gus Dur, pulangnya dibawa duit, piro sak kotak ngoten, dibungkus kotak ngoten. Saya Habib punya duit dan Gus Dur, pulang ya salah prok cilik ngoten. Seureal. Uang sekarang ya 2 juta itu udah 4 juta malah. Kuliah dapat apa karena ngatur Gus Dur dapat berapa ribu real itu. Ya Allah, Habib sugih loman. Jadi bener-bener kiai semua tadi. Ya kan melarat kan. Jadi roman pengen jadi melarat. Contoh mana? Kiai Wahab Hasbullah. Siapa? Itu yang muter-muter mensosialisasikan NU. Kalau Bahasa itu gede mawon, tak kemana-mana. Kiai Wahab sampai ke Palembang, ketemu karo Kiai Kamil Soleh, berdiri NU di Palembang. Tahun 30-an, 35, 30 ke Banten, Menes, Pandeglang, berdiri NU, Kiai Abdurrahman ketuanya. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon kayak Abbas Buntet, Lasem Bamasum, Semarang kayak Ridwan, Kudus Raden Aslan Kudus, sampai ke Lombok. Aku ke Lombok. Zaman semua zaman tahun 35, 36 gitu lah. Ke Lombok, berdiri NU di Lombok. Kiai Hasan dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter
tanpa proposal. Dasar ini NU kayak proposal ya. NU semua rajin bikin proposal. Insya Allah. Kiai Wahab duitnya sendiri. Di kita ini NU sendiri barokah pengorbanan Wahab. Ilman, wa fikron, wa amalan, wa malan. Pikirannya, tenaganya, duitnya untuk NU Kiai Wahab itu. Nah, karena suge, ya lumayan nanti. Suge kiai lah, suge kiai. Waktu itu dua sepeda motor BSA. Jangan sama lo. Sugi wis kiai niku. Kiai Wahab. Ya Allah. Bosok saniki NU rajin bikin. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenang orang guyon tenang. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, delok ningali ada orang bangun dari kuburan, bangkit dari kuburan, gede dhuwur. Setelah dilihat dari dekat, mukanya bolong. Orang-orang dagingnya mukanya. Gede dulu orang dagingnya. Rasulullah kaget. Man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Oh ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Rajin jaluk-jaluk. Kita bener proposal kita be. Rajin jejaluk. Ayo. NU Wonosobo terutama FWC Keltek jangan bikin proposal. Siap? Ayo patungan mandiri. Ono upai alhamdulillah. Ya proposal hina Pak. Minta sumbangan hina. Perbunan bupati jadi sumbangan. Kok yang sesuatu dari mana? Ono mana? Nunggu suwe kemeringet dingin. Siko sesuatu dari mana ya? Masya Allah. Hina betul. Ayo mandiri NU. Putih kertek minimal FWC kertek iuran yang harus membantu alhamdulillah tapi orang jaluk siap tenang ini siap orang ini siap ingat Kiai Wahab ingat sampai entek dunianya buat NU tanpa minta sumbangan Kiai Wahab ini tuh contoh kiai yang kayanya setingkat kiai lah untuk koyo Cino yang buatan sebagai kiai orang kaya sudah jadi kita harus kaya apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kata Allah Quran, saya tetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Wong Wonosobo wong Kertek. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, biji tembaga, emas, intan, berlian, uranium, minyak, gas untuk orang Wonosobo yang soleh-soleh. Ayo, gak ada tampang buat panjenengan. Wong sugih 50 orang terkaya di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Bank BCA, punya Rokok Jarum 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu orang kaya. Tak boleh saya ke wong Wonosobo betul wonten. Pada Allah mengatakan apa tadi? Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Soleh panjenengan ini pengaruh malah. Oleh karena itu mari kita bangun ekonomi kita. Siap? Ayo, kita harus kaya, ayo. Kita harus kaya. Awas, melarat, awas. Tuhan ningali ulama Iran, ulama Tunis, ulama Maroko, masya Allah. Ulama ini ulama kayaknya nih mobilnya, agar kita bener-bener mobilnya para kiai Iran, Tunis, Maroko apa? Cadillac, Caprice,
Audi, Plymouth, dengan mobil paling Luxio, Grand Max, ulama-ulama besar hebat. Ya ulama yang kaya. Paham boten? Itu namanya tazkiyatun nafas. Nafsu kita diperbaiki, dibangun. Nafsu ghadubiyah maupun nafsu syahwatiyah dimanage, diatur supaya jadi baik, jadi sumber kekuatan, sumber cita-cita, sumber hasrat datang dari hawa nafsu ghadubiyah dan syahwatiyah. Sawisen duwe nafsu kaya ngono kuwi baru wa yu'allimuhumul kitab. Tadi ayat Qur'annya itu lah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Disampaikan Al-Qur'an wa yuzakkihim, kepribadiannya, jati dirinya dibangun. Wa yu'allimuhumul kitab, baru dididik supaya pintar. Contoh nih. Contoh, sing pertama kali gawe matematik duduk Amerika dulu lahir, duduk Eropa, masih bodong Eropa, orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, yang menemukan teori ilmu aljabar. Siapa namanya? Wafat tahun 101 Hijriah. Yang pertama kali menemukan angka nol, gawe angka nol, ngeten. Biyen nek nulis 10x, atau 10x. Paham betul? X dulu 10 dan 20 ya ada 2. 30 ada 3, nek 100. Ada 10, nek 1000. X-nya 100, nek 1.000.000. Ayo, repot betul itu. Imam Yusuf Al-Khwarizmi, siapa? Bikin nol. 10 1 0, 100 1 0 0, 1000 1 0 0 0, 1.000 1 0 0 0. Gampang betul? Tadinya X tadinya. Ya Allah. Tuh jasanya Islam. Wong Islam sih gawe nol niku. Yang pertama kali gawe kacamata Hasan bin Haytham. Yang pertama kali gawe peta bumi, peta gambar bumi lah, Al-Idrisi namanya. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi, bahasa Arab. Yang pertama kali gawe pandom kompas boleh nang tengah-tengah padang pasir, nang tengah-tengah laut, arep salat ndi yo? Kiblatan ndi? Yang pertama kali gawe ngoten siapa? Ahmad bin Majid. Sekarang menjadi namanya navigasi. Pesawat mau terbang dari Jakarta, mau ke Semarang, dipencet pasti ke timur. Mau ke Medan, pasti ke utara, pencet pasti ke utara. Namanya alat navigasi. Apa namanya? Itu berasal dari kompas, asal kompas tadi itu asal-asalnya. Itu sebagai orang Islam, Ahmad bin Majid. Yang pertama kali menyelidiki angkasa luar planet, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dan tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Yang pertama kali punya konsep ilmu pertanian, Abdul Ghani An-Nabulsi. Yang pertama kali mencoba mabur, terbang, niru manuk, niru burung, Abbas bin Farnas. Siapa namanya? Ngotel, niru burung, bikin sayap, dia ngotel. Terbang sekali 30 menit, 2 kali, besok terbang lagi, tambahin 40 menit, besok tambah lagi. Keempat kalinya kesuwen, jatuh, mati. Ya tapi orang pertama kali punya ide pengen terbang, Abbas bin Farnas, walaupun mati akhirnya. Karena kesuwen, terbang keasikan. Paham boten? Kesimpulannya jadi agama Islam memerintahkan kita harus pinter. Paham? Pinter itu wajib, bodoh itu ayo muni, saya harus pinter. Ayo, saya harus pinter. Paham betul? Harus pinter kita ini. Wa yu'allim kita hikmah.
Nah, kalau yang pintar bukan orang kita, korupsi, menyimpang, manipulasi. Karena bukan kita yang pintar. Coba kalau kita yang pintar. Wonosobo NU, Wonosobo, Menteri Keuangan, Direktur Bank, wah aman nih bu. Ya paling korupsi ya, cicil lah. Paham betul? Ya Allah. Ayo kita kudu pintar. Harga wong Wonosobo, bocah-bocah kudu sekolah, mondok. Bila perlu cari pesantren yang ada sekolahnya, mondok pesantren tapi SMP, SMK, perguruan tinggi, insya Allah barokah manfaat ilmunya. Karena akhlaknya udah terbentuk. Kalau jadi pejabat jujur bakal jujur karena akhlak udah dibangun. Jadi urutannya tadi apa? Baca Quran, akhlaknya bagus, baru pinter. Pendidikan karakter sebelum pendidikan sains teknologi. Oh, pulau ngomongnya tadi berarti sampean meremehkan ibadah. Nah, salah ini. Pemahaman jaringan salah ngoten. Saya ngomongnya tadi sepanjang hidupnya semangat, pinter, sugih, menang. Apa? Tapi jangan lupa ibadah. Jam 3 tangi, kalau jam 3 loh. Jaringan jam 2 silakan. Kalau jam 3. Jam 3 tani sholat 11 rakaat. Sausé sholat istighfar ping 100, sholawat ping 1000. Iso maca Quran, maca alif lam mim sajdah. Saya kayak sepisan, Yasin sepisan, Waqiah ping 3, Tabarok sepisan. Diteruskan Asmaul Husna, laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi antum. Allahu nur samawat matan nuri kamishkati fiha misbah ping 7 terus akan maneh lau anzalna hadzal qur'ana jawlan khashi'an mutasaddiqan khasyatillah ping 7 pas subuh salat subuh wes wiridan sarapan kok ada duit sekolah kuliah cari uang sampai zuhur salat zuhur leren makan dahar leren bar leren, boleh duit sampai asar leren salat asar, bar asar boleh duit. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menyediakan bumi ini subur, dalulan, subur, produktif. Maka famshu fi manakibah, ayo jalan, bergerak, ojo menang ayo, olah bumi ini. Wa kulu rizqi, makan dari rezeki yang kamu dapatkan dari bumi ini dengan halal. Tapi jangan lupa, wa ilaihin nusyur, kamu bakal mati kembali kepada Allah. Jadi semangat golek dunia, semangat cari ilmu, semangat cari kedudukan, tapi jangan lupa ibadah. Jadi bupati, saya jadi bupati, ayo bikin tim sukses, kampanye, tapi jangan lupa sholat. Saya harus kaya, tapi jangan lupa sholat. Saya harus pinter, SH, dokter, insinyur, tapi jangan lupa sholat. Paham boten? Itu namanya masyarakat kalau sudah terbentuk seperti itu. Wong Wonosobo kok pinter-pinter, ibadah, punya akhlaknya baik, apalagi menangan, sugi-sugi, namanya masyarakat mutamadin. Apa? Madinah. Rasul bikin negara Madinah. Apa artinya Madinah itu? Civilized. Jadi masyarakatnya sugih, pinter, menang, sejahtera, damai, akur, beribadah semuanya. Siap? Orang pantai banter, siap? Beribadah? Pinter? Sugih? Menang? Madinah. Tenang, saya jenengan kalah dosa, jenengan marah dosa, jenengan bodoh dosa. Saya itu belum betul-betul. Ya, dan jenengan harus keliwat tuwaya, anaknya sih pinter lah. Jadi masyarakat bodoh salah, masyarakat melarat salah, masyarakat betul beriman betul-betul ya salah. Jadi wong Wonosobo ini kira-kira ibadah
berakhlak, pintar, sugih, menang. Paham? Namanya mutamaddin. Mongko Wonosobo atau Kertek namanya Madinah. Madinah Kertek namanya. Ternyata yang seperti ini bukan Saudi, bukan Mesir, bukan Irak, yang ini. Yang saya sebut tadi, Swedia, New Zealand, Belgia, Denmark, ya Allah, copet orang-orang. Sayang agamanya bukan Islam, tapi sudah membangun masyarakat mutamaddin, civilized, taat bayar pajak, bangga mana bangga. Nih aku bayar pajak gede nih, kamu kalah kan? Kamu berapa di sini? Nih besar saya. Gitu malah. Di sini kalau malah pada temprang pajak. Ya. Di Jepang itu Pak, ibu kota Tokyo, segitu ramenya, boter-boter polisi lalu lintas, supir tertib kabeh. Orang Jepang semua merokok karena dingin, negara dingin kan Jepang, semua merokok. Tapi untung tidak ada jalan, dibuang di tempatnya. Naik kereta api ada gerbong untuk merokok. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, di negara Qatar, orang-orang Arab nonton, anak Jepang juga nonton ribuan lah. Selesai bubar dari sepak bola, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang satu helai pun sampah, betul-betul bersih. Bekas duduknya orang Jepang, ini bekas duduknya orang Arab kotor. Ayo, paham boten? Ayo tunjukkan pada masyarakat. Kertek mutamaddin, siap? Apa betulnya Pak? Betulnya partnya? Betulnya betul. Berakhlak, beribadah, apalagi pintar, kaya, menang. Siap betul? Juara badminton dari Kertek, juara catur Kertek, juara matematik, fisika, lomba di seluruh Jawa Tengah Kertek yang menang. Pengen betul. Juara musawarah Quran Kertek juara. Pengen betul ibu. Pancar ketemu sugi-sugi, pinter-pinter, menangan. Pengen betul. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Orang akan mengangkat derajatnya masyarakat dari akhlaknya, bukan agama, bukan. Orang mau ke Kertek pertama kali, pada putih mas, apa Kertek? Yang ditanyakan apa? Agamanya apa ya? Enggak tanya. Ini Muhammadiyah, enggak tanya itu. Yang ditanya orang Kertek baik-baiknya aja. Oh baik-baik, tenang aja sana, pergi tenang. Orangnya baik-baik semua. Wah terangkat kan, derajatnya Kertek terangkat betul. Oh Joshua Lik. Pada tunggu di mas, apa Kertek? Gak tanya agamanya apa, ini Muhammadiyah enggak. Ditanyakan orangnya baik-baik enggak. Oh hati-hati, maling kabeh betul. Oh ya jangan motor. Oh Islam tapi maling kabeh. Aku tahu sholat di masjid apa ini? Masjid apa namanya ini? Masjid apa namanya ini? Nur Huda. Aku tahu sholat Jumat sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang, terkenal betul. Maling kabeh hati-hati. Ayo pengen betul. Jangan sampai gitu. Ayo kita angkat wong Kertek akhlaknya baik. Orang yang hormat karena akhlak. Oh masalah dunia hormat tanggung Jepang akhlaknya, bukan agamanya. Hormat kalau Belgia, Denmark akhlaknya, gak ada korupsi, gak ada pelanggaran, gak ada penyimpangan. Ya Allah, akhlaknya bisanya negara tuh terhormat, sanjung disegani oleh masyarakat dunia. Nonton nggih. Jadi mudah-mudahan acara ini mulai besok siap kita membenahi dan dimulai dari kita sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, dan nanti akan insya Allah seluruh Wonosobo. Siap? Itu namanya fit dunya hasanah wa fil akhirati syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.